bersama saya Nur Solihi Insani dalam channel Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Dalam video kali ini, mari kita bersama-sama mempelajari tentang teknis menulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan originalitas penelitian ya. Nah, nanti kita langsung praktik di dalam Word-nya ya. Biasanya kalau kita menulis skripsi kan tentu saja kita bukanya Word gitu ya. Oke, gimana sih cara menulisnya? Yuk kita buat sama-sama. Biasanya kalau kita buka Word kan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, biasanya di sini dia kalibri gitu kan. Oke, kita rubah dulu di sininya lembar Word kita jadi rata kiri kanan di sini ya. Kemudian spasinya 2. Jenis hurufnya Times New Roman. Ukuran hurufnya 12. Kemudian kita ke layout di sini. Layoutnya afternya kita rubah jadi 0. Kemudian kita enter. Nah, seperti itu. Kita balik lagi ke home. Kalau ini lembarnya belum diatur dulu di sini. Untuk atasnya 4 ya, bottomnya 3, leftnya 4, rightnya 3 cm ya. Papernya jangan lupa kalau sudah A4 ya sudah, tapi kalau belum A4 dirubah jadi A4. Setelah itu baru kita oke. Nah, udah sesuai seperti ini. Biasanya kan nulis langsung bab 1 gitu kan, bab 1. Kemudian di enter pendahuluan seperti itu kan. Baru di enter lagi. Nah, biasanya kita kan buat A. Nah, otomatis jadi bullet and numbering, latar belakang masalah gitu kan. Nah, seperti biasa kita rapihkan dulu. Untuk hal ini kita rubah yang bab 1 ini, kita rubah jadi dia di tengah gitu kan. Nah, latar belakang kita bold. Kemudian ininya ya, left indent kita geser di sini ya letaknya, ininya kita bawa ke sini. Jadi seperti ini posisinya. Karena ini kejauhan, kita rubah ini jadi 1,5. Nah, kemudian jangan lupa bab 1 pendahuluan sama-sama di bold ya. Karena ini terlalu dekat antara tulisan pendahuluan dan latar belakang masalah, kita enter 1 kali. Kemudian ini kejauhan, kita blok semua, kemudian kita rubah jadi 1. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk menulis latar belakang masalah kan sudah saya jelaskan ya dalam video sebelumnya. Sekarang yang akan saya bahas di sini adalah untuk rumusan masalah. Rumusan masalah. Nah, untuk membuat rumusan masalah, kita nggak bisa langsung nulis satu apa gitu. Misalnya bagaimana atau mengapa. Nah, kan kadang-kadang ada yang pakai kalimat tanya bagaimana, ada yang pakai kalimat tanya mengapa. Begitupun dengan nomor 2, bagaimana atau mengapa ya. Ya, jadi disesuaikan aja nanti dengan pembimbingnya masing-masing, mau pakai kata tanya bagaimana atau kata tanya mengapa. Jadi nggak bisa langsung rumusan masalah 1, 2. Ini nggak, kayaknya dilihatnya nggak enak banget gitu. Nah, kita sekarang harus memakai kalimat pembuka gitu. Nah, kita pakai kalimat pembukanya. Kalimat pembukanya gimana sih? Nah, karena ini tadi udah di bold, kita nggak boleh bold untuk di bawahnya ya. Di bawahnya kita nggak boleh pakai bold. Kita pakai kalimat pengantarnya, pakai kalimat pembuka. Bisa seperti ini, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang dituangkan dalam 2 tipe atau 2 macam pertanyaan sebagai berikut. Bisa seperti itu
ya. Kemudian titik 2-nya nggak boleh di spasi baru titik 2 ya, karena titik 2 itu biasanya nggak pakai spasi dulu. Nah, kata berdasarkannya ini nggak boleh sejajar sama huruf R, dia harus 7 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya pakai 7 seperti itu, misalnya di sini. Nah, ini apakah di sini betul 7? Bukan. Apa di sini? Betul. Nah, berarti 7-nya itu titik setelah 1. Berarti kita balik lagi, kita delete, kemudian kita tarik ininya, kita rubah ke sini gitu. Itu sama dengan 7 ketukan. Bisa kalimatnya seperti ini, atau ya kalimatnya seperti ini. Berdasarkan dasen dan dasolen. Perhatikan di sini ada dasen, dasolen, kata asing. Berarti harus di itali ya. Yang diuraikan di dalam latar belakang masalah maka dapat dituangkan dalam 2 permasalahan sebagai berikut. Titik 2 gitu. Baru angka satunya sejajar sama di sini gitu ya. Jangan lupa karena ini kata tanya, kalimat tanya berarti diakhiri dengan tanda tanya. Seperti itu. Jadi boleh pakai yang ini ya, boleh juga pakai yang ini. Jadi bebas mau pakai yang mana, atau juga kalau punya kalimat sendiri gitu, mau punya kalimat sendiri boleh. Jadi enaknya aja gimana gitu, mencerminkan gaya penulisan sendiri gitu, biar ketika dibaca sama orang nggak langsung rumusan masalah langsung 1 dan 2 kayak gitu ya. Oke, sekarang setelah rumusan masalah kita akan masuk kepada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian kita berarti ke huruf C ya. Kita ketik saja di sininya C. Nah, nanti mengikuti C-nya kita geser sejajar di sini, kemudian ininya sejajar di sini gitu. Apa C? Tujuan penelitian. Jangan lupa karena ini anak bab kita bold ya. Oke. Untuk menguraikan tujuan penelitian juga nggak bisa kita langsung satu gitu. Apa? Misalnya bla 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 gitu. 2 bla 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 gitu, nggak bisa ya. Harus juga pakai kalimat pembuka seperti di dalam rumusan masalah. Nah, seperti apa kalimat pembukanya gitu. Bisa juga seperti ini ya, berdasarkan penelitian yang diangkat oleh penulis dan juga rumusan masalah yang ingin diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk titik 2. Nah, bisa seperti itu atau bisa juga sebuah penelitian dibuat tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Itu kan? Nah, penelitian ini bertujuan untuk titik 2. Nah, ini hanya referensi ya. Ini, oke. Ini ingat harus ditarik 7 ketukan di sini ya. Jadi bisa pakai ini. Oke. Mana ya? Ini deh. Bisa juga pakai ini ya. Jadi nanti disesuaikan lagi dengan gaya penulisan sendiri. Ini hanya referensi saja ya. Boleh diikuti, boleh tidak. Jadi disesuaikan aja dengan bahasa atau gaya penulisan sendiri. Untuk tujuan penelitian, kita bisa melihat dari rumusan masalah. Tapi harus diingat, meskipun bunyinya sama dengan rumusan masalah, tapi kita harus memperhatikan apakah ketika kita pindahkan kalimat tersebut dalam tujuan penelitian,
itu dibacanya enak, dibacanya selesai gitu. Jangan jadi kalimat menggantung ya. Nah, apa yang pertama? Kalau kita meneliti tentunya untuk mengetahui ya. Setelah tahu diapain? Masa didiemin aja? Tentunya untuk mengetahui. Kemudian memahami. Setelah tahu, dipahami dan dianalisa, menganalisa untuk mengetahui, memahami dan menganalisa. Nah, menganalisa apa? Kalimat selanjutnya ini bunyinya sama dengan yang di sini. Tapi pastikan ketika dipindahkan, nanti ketika dibaca menjadi kalimat yang utuh, bukan kalimat tanggung. Oke? Kalau tujuan penelitian ini harus diakhiri dengan titik. Kalau rumusan masalah kan diakhiri dengan tanda baca, tanda tanya. Kalau ini tanda bacanya titik ya. Sama dengan nomor 2. Dia juga kalimatnya sama, untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa tentang apa, kayak gitu ya. Oke, saya paste dulu di sini. Oke. Kalau rumusan masalahnya ada 2, perhatikan pasti tujuan penelitiannya juga ada 2. Jadi nggak bisa kalau rumusan masalahnya ada 2, tujuan penelitiannya ada 3. Nggak bisa ya, seperti itu untuk membuat tujuan penelitian. Sekarang kita masuk ke mana? Ke poin D. D ada apa? Ada manfaat penelitian. Oke, karena dia nggak sejajar, kita geser dulu nih guys. Oke, kita geser ke sini, kita sejajarkan dulu. Kemudian kita bold biar sama ya. Nah, untuk manfaat penelitian juga nggak bisa langsung 1 untuk siapa gitu, kemudian 2 untuk siapa gitu, nggak bisa. Tapi harus diawali dengan kalimat pembuka. Ingat, ini nggak boleh di bold, kita hilangkan boldnya, kita blok terus kita boldnya gitu ya. Nah, kita enter, ada kita backspace saja, jadi hilangkan. Nah, manfaat penelitian ini kita pakai kalimat pembuka. Nah, kira-kira apa sih? Bisa juga penelitian ini atau skripsi ini atau apa gitu bahasanya ya, ditulis tentunya ingin memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Manfaat penulisan ya atau penelitian atau skripsi ini diantaranya, nah titik 2 apa gitu. Atau bisa juga manfaat yang dapat, atau jadi jangan gini deh, manfaat yang ingin diberikan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah titik 2 apa. Jadi bebas mau yang mana atau bisa memilih dengan bahasa sendiri. Ingat, ininya disejajarkan ya biar terlihat indah gitu. Nah, jadi mau yang ini boleh gitu ya, atau mau yang ini juga boleh. Jadi nanti sama-sama disesuaikan dengan kebutuhan atau juga mau gaya penulisan yang seperti apa. Nah, biasanya di sini manfaat penelitian terdiri dari manfaat praktis gitu ya. Kemudian di sini juga bermanfaat untuk manfaat akademis gitu. Jadi disesuaikan dengan buku panduan masing-masing. Nanti dilihat buku panduannya kira-kira apa. Nah, manfaat praktisnya apa? Kan titik 2 gitu. Di enter, jangan angka 2. Tapi kita kan menulis nih manfaatnya untuk apa, begitu kan? Nah, ini nggak boleh sejajar sama huruf M. Dia kan gini nulis, sorry ya. Oh, sorry, kita undo dulu. Di sini
ya, kita tulis, otomatis kan dia jadi 2. Nah, yang ini kita geser 7 ketukan di sini ya, seperti itu, atau ke sini deh. Nah, sama manfaat akademis juga pakai titik koma ya. Apa? Kita tulis gitu, kira-kira manfaat akademisnya apa. Ingat, ini selalu disesuaikan dengan buku pedoman masing-masing di tempat dimana kita sedang menyusun skripsi, penelitian, atau juga penulisan ya. Pokoknya harus sesuai dengan buku pedoman di tempat dimana kita menulis, seperti itu. Itu untuk manfaat penelitian ya. Setelah manfaat penelitian, ada juga yang namanya BCDE ya. Apa itu? Kerangka teori gitu ya. Ingat, kita pindahin lagi kerangka teorinya ke sini, diluruskan. Oke, kita bold. Nah, untuk kerangka teori ini sedikit unik ya. Berbeda penelitian, berbeda juga untuk kerangka teorinya, seperti itu. Kalau kerangka teorinya itu terdiri dari 2 teori, nah kita balik dulu nih. Nah, biasanya kalau rumusan masalahnya ada 2, paling banyak teorinya itu ada 2. Tapi kalau misalnya dengan 1 teori bisa menjawab 2 permasalahan ini, ya kenapa tidak memakai 1 teori saja, seperti itu ya. Nah, untuk kerangka teori, sama seperti kita tadi, harus pakai kalimat pembuka dulu. Nah, ada kalimat pembukanya kan di sini untuk mengantarkan seorang pembaca itu tahu mau pakai teori apa gitu. Jadi sebelum masuk teorinya, kita harus pakai kalimat pembuka gitu. Kalau misalnya teorinya ada 2, ingat kalau ada 2 ini pakai titik akhirnya, di enter. Kemudian kita pindahkan ini ke sini. Kita ketik angka 1, kemudian kita titik, kita enter, biar dia otomatis jadi bullet and numbering. Ada di sini ya. Nah, kemudian kita pindahin ke angka 1 untuk ininya left indentnya. Kita tulis pakai teori apa? Teori pertama. Nah, menjelaskan tentang apa, di enter. Kemudian kita ketik, kan kita jelasin tentunya nih ya. Teori ini jelasin tentang apa, panjang banget kan gitu. Oke, bukan hanya sekedar pengertian dari teori ini, tapi kita jelaskan juga inti teori itu tuh bilang apa, tokohnya siapa. Ingat, menjelaskan teori ini tokohnya cukup 1 aja, jangan lantas tokohnya tuh ada banyak orang atau banyak tokoh yang mengungkapkan tentang teori pertama ini, dituliskan semua, enggak. Jadi kita pilih 1 tokoh saja yang kita pakai pendapatnya, inti pendapatnya untuk mengupas daripada rumusan masalah ini. Oke, seperti itu ya. Nah, ingat ini harus 7 ketukan. 1, 2, saya ini dulu. Oke. Kita pakai spasi di sininya, kita tarik masuk ya. Nah, kan nggak boleh sejajar sama ini ya. Nah, ini terlalu masuk, kita geser ke sini seperti itu. Oke, kita pakai titik, kemudian kita enter. Kan udah ada teori pertama nih, ini udah ada teori 1. Kalau pakai 2 teori seperti itu, kita enter di sini di bawahnya, kita tulis kita ketik angka 2, kemudian kita titik, kita spasi. Dia akan otomatis sejajar seperti ini. Nah, kita pindahkan. Baru kita ketik teori kedua. Nah, pakai titik koma, ini juga jangan lupa pakai titik koma. Kemudian kita jelaskan teori kedua itu. Apa sih teori kedua? Kita uraikan, bukan hanya soal pengertiannya saja, tapi juga tokohnya dan inti pemikirannya apa. Ingat, ininya harus menjorok 7 ketukan. Kita sejajarkan dengan ini, seperti itu ya. Nah, ini kalau pakai 2 teori, harus ada angka 1 dan angka 2. Ingat, penulisannya habis huruf angka, oke ya. Ini kalau 2 teori. Tapi kalau teorinya cuma 1, jangan ditulis angka 1. Ini kita hapus dulu nih ya, kita delete. Oke. Teorinya cuma 1 nih, jangan pakai angka 1 karena nanti pembaca pasti nyari angka 2.
Nah, angka satunya dihilangkan, kita backspace. Untuk teorinya ini sejajarnya sama huruf K-nya gitu. Kita langsung tulis teori pertama kita pakai apa, misalnya teori kesehatan, atau ada teori kepastian, ada teori kewenangan hakim, ada teori residif misalnya. Nah, ini kita tulis seperti ini. Untuk titik-titiknya ini kita sesuaikan dengan yang di sini. Itu ya, sejajar seperti ini tuh, lihat ada garisnya ya, ini juga sejajar seperti itu ya. Kita jelaskan teorinya tentang apa, panjang sekali gitu. Jadi singkat saja ya, seperti itu. Singkat itu maksudnya bukan sesingkat-singkatnya kayak teks proklamasi, bukan, tapi jelaskan teori itu tentang apa, tokohnya siapa, intinya apa, seperti itu ya untuk kerangka teori. Sekarang kita udah tahu nih rumusan, tujuan, manfaat, kerangka teori ya, teknis-teknis nulisnya seperti apa. Sekarang kita masuk ke huruf F. Ada apa di F? Originalitas penelitian. Nah, kalau udah terlanjur nulisnya huruf kecil seperti ini, jangan dihapus. Kalau misalnya mau huruf besar semua, boleh rubah ke sini. Nah, jadi besar kan? Tapi kan sejatinya dia harus besar di awal. Jadi di sini. Kita geser dia ke sini. Ininya juga disesuaikan lagi. Jangan lupa di bold. Oke, menjadi originalitas penelitian. Biasanya originalitas penelitian itu kan ada 3 ya. Ada 3. Terdiri dari 3 ya. Oke, terdiri dari 3 penelitian. Ya. Nah, dia apa aja sih gitu kan? Nah, gimana sih cara nulis originalitas penelitian ini? Oke, kita hilangkan boldnya dulu. Sama seperti kerangka teori, rumusan, tujuan, dan manfaat, untuk originalitas penelitian kita pakai kalimat pembuka dulu. Setidaknya dalam satu paragraf minimal ada 4, maksimal ada 10 baris ya gitu. Oke, kita taruh 4 baris lah gitu kan. Jangan lupa ini ditarik, 7 ketukan ada di sini. Oke. Nah, untuk paragraf selanjutnya, ini kita ceritakan tentang penelitian pertama yang menjadi pembeda antara penelitian 1 dengan penelitian kita yang sedang kita lakukan gitu kan. Nah, penelitian pertama itu dijelaskan dalam paragraf kedua. Yang dituliskan di sini contohnya seperti ini. Berdasarkan gitu kan, penelitian bukan berdasarkan apa ya, penelitian pertama gitu berjudul, nah judulnya apa ditulis gitu ya, judulnya apa nih gitu kan. Nah, dikasih apa? Dikasih ini enggak? Tanda kutip enggak? Iya, soalnya dia kalimat kutipan langsung ya, kasih tanda kutip gitu. Nah, kemudian di pertanyaan yang berjudul apa gitu kan? Penelitian ini menggunakan metode apa? Dia metode penelitiannya apa? Misalnya yuridis normatif, bla bla bla, pendekatannya apa dan lain sebagainya. Kemudian titik. Ya, permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah apa? Nah, ini diambil dari rumusan masalah kedua. Ya, diambil dari rumusan masalah kedua untuk di sini yang diangkat dalam penelitian. Kan tentunya kalau kita nemu penelitian ada yang dia penelitiannya 1 masalahnya, ada yang 2, ada yang 3. Kita ambil dari yang paling terakhir. Kalau misalnya kita nemu penelitian itu ada rumusannya 3, kita ambil nomor 3. Tapi kalau misalnya dia yang terakhirnya 2, kita ambil yang nomor 2. Biasanya inti yang pengen dia capai adalah yang nomor 2 gitu ya. Nah, diangkat di sini pertanyaannya, dia apa dalam rumusan masalah tersebut dalam penelitian pertama tadi, ditulis di sini ya. Nah, terus kemudian kita masuk ke hasil penelitian tersebut adalah apa. Nah, ini biasanya kita bisa temukannya di dalam kesimpulan ya, dalam penelitian yang kita
ambil tadi ya, dalam penelitian pembeda tadi kita melihat untuk mengisi di sini dari kesimpulan. Kita lihat kesimpulan dari penelitian dia. Nah, berarti kesimpulannya apa? Atau kalau misalnya kita mau lihat juga bisa lihat di bab 4-nya gitu. Jadi kalau mau sedikit bacanya berarti kita lihat dari kesimpulan intinya dia apa. Udah kasih titik, kemudian jangan lupa di reference, kasih referensi, kemudian ini untuk buat footnote di sini. Kita klik nanti dia muncul. Garisnya otomatis ya, jangan buat garis sendiri. Nah, kita tulis misalnya penelitian oleh siapa? Oleh A, B, C, D gitu. Nama penelitinya siapa, kemudian judulnya. Kemudian setelah judul misalnya dia dari skripsi atau disertasi atau apa, kita tulis nama universitasnya. Ya, kemudian fakultasnya apa. Ya, terus kita tulis tahunnya. Nah, atau kadang-kadang ini fakultasnya dulu ya, fakultas, kemudian baru di sini universitasnya. Ya, universitasnya apa dan tahun berapa. Gitu. Jadi nama penelitinya nggak ditulis di sini, oke? Nah, untuk footnote, ingat kita balik ke home di sini, kita rubah di sini dari jadi Times New Roman, rata kiri kanan. Ingat ini harus kita geser sejajar di ini dan untuk awalnya kita taruh di sini. Seperti itu. Oke. Nah, untuk judulnya jangan lupa ini harus italic. Oke. Itu paragraf 1. Paragraf kedua penelitian pertama. Kemudian di paragraf kedua juga sama. Kita copy di sini ya, saya tulisnya biar enggak ini ya. Nah, penelitian kedua. Nah, berjudul apa? Sama seperti tadi saya penjelasan, jangan lupa dikasih reference, klik yang ininya, muncul angka 2 ya otomatis ya. Kita tulis sama seperti ini. Oke, apa gini ya? Oke, copy. Kalau dari skripsi, dari ini seperti ini, oke. Jangan lupa dia disesuaikan lagi, kita sejajarkan di sini ya. Nah, kemudian ada lagi penelitian ketiga. 3 juga sama di sini ya. Ini rubah penelitian ketiga. Nah, berjudul apa? Jangan lupa dikasih referensinya. Nah, dan nomor 3 disejajarkan lagi ya di sini. Ada ini apa? Ini ya. Oke, copy paste gitu. Baru deh di paragraf terakhirnya dijelaskan sama kita. Jelasinnya apa? Dijelasin bahwa dari ketiga penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini atau oleh penulis dalam penelitian ini. Untuk perbedaannya dalam penelitian pertama apa gitu ya, pembedaannya apa? Sedangkan penelitian yang sedang ditulis berfokus kepada apa gitu ya. Sama terus ya, penelitian kedua apa gitu ya, sedangkan bedanya apa. Ini kalau mau satu-satu, tapi kalau misalnya mau sekalian, ini langsung dalam penelitian pertama gini, dalam penelitian kedua ini jelasin ya, dalam penelitian ketiga ini gitu ya. Sedangkan fokus penulisan penelitian kali ini berbeda karena apa gitu. Pokoknya nanti bahasanya disesuaikan aja. Pokoknya
Paragraf terakhir ini itu menceritakan tentang perbedaan dengan penelitian terdahulu. Namanya juga originalitas penelitian ya, tentunya pasti ada hal yang membedakan dengan penelitian pertama, penelitian kedua, dan penelitian ketiga. Ingat, perlu diingat dan harus selalu diingat bahwa penelitian pertama, kedua, dan ketiga itu harus penelitian yang setidaknya harus serupa. Serupa itu dalam artian tidak harus sama. Tapi kalau misalnya mengangkat soal pembunuhan, berarti penelitian pertama harus soal pembunuhan juga, penelitian kedua harus pembunuhan juga, ketiga harus pembunuhan juga. Nggak bisa kalau kita penelitiannya mengangkat pembunuhan, penelitian pertama soal pencucian uang, penelitian kedua soal korupsi, nggak bisa. Jadi, yang namanya originalitas penelitian, kita harus mencari penelitian terdahulu yang mana penelitian itu mengangkat tentang tema yang hampir sama dengan apa yang sedang kita tulis. Seperti itu ya, untuk menyusun originalitas penelitian. Oke, itu ya udah untuk latar belakang sudah pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya ya. Nah, rumusan masalah seperti tadi saya jelaskan, tujuan, manfaat, kerangka teori, dan originalitas penelitian. Ingat, menonton videonya jangan di-skip-skip ya, karena biar tidak salah paham. Oke, terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diterapkan dengan baik ya. Dan semoga penulisan kamu atau penelitianmu dapat lancar dan segera lulus. Oke, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.